Oke, analisa santuy kembali mengudara bersama gua Felix, dan hari ini kita bahas lagi sepak bola. Intro dulu. Jadi di episode kali ini gua akan ngebahas tentang hari istimewa karena sepak bola. Jadi kita kan tahu ya, hari libur dalam suatu negara, tanggal merah maksudnya, didasari peristiwa penting seperti peristiwa kenegaraan, hari keagamaan, dan lain-lain sebagainya. Tapi ternyata di sejumlah negara ada yang menerapkan hari libur karena sepak bola. Meski nggak umum, tapi beberapa negara, pemerintah negara memutuskan untuk membuat hari libur itu sendiri. Nih, ini sebenarnya gue buat supaya kita bisa berharap-harap nih, semoga di tahun-tahun mendatang libur-libur tanggal merahnya tuh bisa didempet. Amin gitu. Jadi orang libur tuh nggak kejepit lagi. Semoga. Oke, kita lihat yang pertama, Trinidad Tobago. Pada tanggal 17 November 2005, Trinidad Tobago mencatatkan sejarah lolos pertama kali ke putaran final Piala Dunia 2006 setelah menyingkirkan Bahrain di babak playoff. Nah, atas sejarah luar biasa ini, pemerintah Trinidad Tobago pun memutuskan 17 November menjadi hari libur nasional. Zaman itu kalau nggak salah Trinidad Tobago masih diperkuat pemain sekelas Dwight Yorke, Shaka Hislop, Chris Birchall, ya, yang gue inget itu. Lalu kemudian ada San Marino. Ini negara terkecil banget, nyempil deket Itali, dan bahasanya juga bahasa Itali. Nah, kalau San Marino ini hari khususnya itu sangat beda-beda. Kenapa beda-beda? Jadi pemerintah San Marino membuat kebijakan agar setiap timnas San Marino mencetak gol di pertandingan internasional itu akan dijadikan tanggal hari libur nasional. Kenapa seperti itu? Karena kita tahu San Marino tuh sering jadi target sasaran bulian negara-negara Eropa lain di pertandingan internasional, khususnya kayak kualifikasi Euro atau kualifikasi Piala Dunia. Makanya itu untuk menghargai pemain-pemain yang berjasa untuk San Marino, dibuatkanlah hari khusus itu. Hari khusus untuk memperingati para pemain yang mencetak gol. Sebenarnya memang agak sayang sih kalau dilihat. Maksud gue, San Marino ini memang negara yang sekecil mungkin sekecamatan Pasar Minggu, dan juga walaupun bahasanya sama dengan Italia, tapi tetap kualitasnya kalah jauh dengan Italia. Karena mereka tuh cuman terbagi, kalau nggak salah ada 2 wilayah, yaitu Imola sama San Marino, agak lupa gue lagi. Satu lagi Imola yang sering dijadiin sirkuit, sama ya Imola kayaknya sih, Imola yang gue lihat salah satunya. Gue agak lupa yang satu lagi yang sirkuit F1, tapi ntar mungkin gue kasih lihat gambarannya aja. Oke, next ada Togo. Nah, Togo sama dengan Trinidad Tobago debut Piala Dunia pada tahun 2006, dan mereka lolos waktu itu tanggal 10 Oktober 2005. Dan 10 Oktober 2005 itu dijadikan hari peringatan pertama kalinya timnas Togo lolos ke putaran final Piala Dunia. Dan kala itu Togo masih diperkuat legendnya, yaitu Emmanuel Adebayor. Lalu ada Chile terakhir. Chile ini merayakan, belum terakhir, sorry. Ada Chile yang merayakan hari jadi sepak bola mereka pada tanggal 26 Juni. Kenapa? Karena mereka menjuarai Copa America 2 kali secara beruntun, karena mereka bisa dibilang untuk pertama kalinya bisa merajai Copa America selama 2 tahun beruntun, dari 2015 saat jadi tuan rumah. Kemudian 2016 lawannya kebetulan sama, yaitu Argentina, dan mungkin yang paling menyakitkan saat itu di tahun 2016 di mana Messi terpaksa mundur dari timnas akibat kekalahan kedua kalinya itu. Atas prestasi 2 kali juara beruntun itu, tanggal 26 Juni, which is itu pada hari final Copa America Centenario, mereka jadikan sebagai hari libur nasional untuk menghargai jasa-jasa Claudio Bravo, Arturo Vidal, Alexis Sanchez, dan kawan-kawan. Nah, lalu terakhir nih ada Panama, yang terkenal dengan terusan Panamanya dan Panama Papernya ini. Presiden Panama mengumumkan hari libur nasional pada tanggal 10 Oktober sejak 2017. Kenapa? Karena di tanggal itu Panama pertama kalinya lolos ke putaran final Piala Dunia 2018. Lolos otomatis.
tanpa melewati babak playoff antar konfederasi. Dan juga pada saat itu mereka masih diperkuat pemain-pemain veteran sekelas Roman Torres, Felipe Baloy, Manuel David Avila kalau nggak salah ya, nama-nama kayak itu. Oke, mungkin itu cukup dari gua ya, dan kita membuat bayangan sedikit. Jika nanti timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia tapi bukan jadi tuan rumah, mungkinkah Presiden setelah Jokowi akan memberikan hari libur nasional bagi negara kita atas prestasi itu? Ya kita cuma bisa menunggu dan berharap aja. Tapi kita semoga paling nggak lolos jadi tuan rumah dulu deh, karena kita sulit kalau harus lolos lewat kualifikasi. Amin, amin. Oke, hari ini cukup. Thanks for watching.